Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersman Munarif dari Forum News Network. Setelah menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di markasnya Partai Nasdem, Nasdem Tower hari ini, hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, Prabowo Subianto ini yang baru saja ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang pada Pilpres 2024 itu dikabarkan akan melanjutkan kunjungannya ke P3. Nah, kenapa dipilih P3? Karena P3 ini ketua umumnya atau tepatnya sebenarnya PLT atau pelaksana tugas ketua umumnya Mardiono sama seperti Surya Paloh itu telah mengucapkan selamat atas terpilihnya Prabowo, begitu ya. Itu kan sebenarnya mendasari mengapa kemudian Prabowo menemui Surya Paloh di Nasdem Tower. Alasannya dia mengucapkan terima kasih atas ucapan yang disampaikan oleh Surya Paloh. Dan ketua umum yang kedua yang mengucapkan itu adalah Mardiono, karena dalam acara buka puasa bersama dengan para pimpinan P3, dia menyatakan bahwa atas nama atas nama keluarga besar P3, dia mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto, bahwa Prabowo Subianto dia menyebutnya begitu, dan Bapak Gibran Rakabuming yang telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Nah, ini sebenarnya dari sisi itu sudah lengkap ya, dari sisi ucapan meskipun hanya satu partai, karena kalau Nasdem itu mau representasi dari 01, sementara P3 itu representasi dari 03 ya, Ganjar Mahfud. Ini penting ya, karena pada kontestasi kali ini kan diikuti oleh 3 pasang calon, jadi pasal 01, 02, dan 03. Sementara dari partai-partai pengusung paslon 01 dan 03 itu kan tidak semuanya mengucapkan selamat kepada Prabowo dan Gibran. Bahkan para kandidatnya, yakni kandidat 01, Anies dan Muhaimin juga belum mengucapkan selamat. Begitu juga dengan Ganjar dan Mahfud belum mengucapkan selamat. Jadi ucapan selamat dari Nasdem dan P3 itu sangat penting. Tapi saya kira sebenarnya yang sangat penting itu adalah ucapan selamat dari Nasdem, karena dengan ucapan selamat dari Nasdem itu kan menjadi semacam game changer, terutama berkaitan dengan hak angket. Ini yang sekarang tengah sebenarnya didesak terus oleh publik dan akan bergulir di DPR. Tetapi sebenarnya kalau kemudian Nasdem itu memutuskan akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo dan mereka tidak melanjutkan hak angketnya, ya sebenarnya saya sebut sebelumnya, dalam konten sebelumnya, ya ini sudah bubar jalan, karena tidak mungkin bahwa hak angket itu hanya diusung oleh PKS, kemudian PKB, bahkan bila itu disertai juga oleh PDIP. Sementara kita tahu PDIP sendiri kelihatannya sedang terjadi tarik-menarik yang sangat keras di internalnya. Jadi saya mesti mohon maaf kalau membuat Anda kecewa gitu, terutama Anda yang berharap hak angket akan jalan dengan bertemunya Surya Paloh dengan Prabowo Subianto. Ya saya menyebutnya itu sudah buat jalan. Kan apalagi seperti disebutkan oleh Prabowo ketika ditanya oleh wartawan apakah dia menawari Nasdem untuk bergabung dalam koalisi pemerintahannya, Prabowo menyatakan dia selalu menawari dan mengajak kerjasama terhadap Nasdem ini. Dan pada waktu hal itu ditanyakan kepada Surya Paloh menyatakan itu masih 50-50 ya. Itu nanti kita masih melihat bagaimana perkembangan ke depan. Itu kata Surya Paloh. Kalau 50-50 ya sebenarnya pasti kita bisa menduga cenderung akan bergabung. Dan kalau kemudian P3, nah ini sebenarnya P3 ini penting nggak penting ya. Pentingnya karena dia ini tadi saya sebut dia ini adalah representasi dari 03, kan di paslon 03 itu dua partai yang ada di parlemen saat ini yang mengusung Ganjar Mahfud itu kan PDIP dan P3. Jadi kalau kemudian P3 menyatakan mendukung atau mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran, ya tinggal PDIP yang belum mengucapkan selamat gitu. Dan apakah kemudian P3 ini akan masuk kabinet, seperti ada penawaran ke kabinet seperti halnya Nasdem? Saya kira
ini buat Prabowo penting nggak penting. Ini berkaitan dengan posisi dari P3 yang tidak lolos parliamentary threshold pada pemilu kali ini. Jadi artinya kalau toh nantinya dia misalnya masuk bergabung di kabinetnya Prabowo, sebenarnya ya dia bukan representasi dari partai di parlemen. Padahal kita tahu sekali bahwa Prabowo ini kelihatannya akan ingin meniru pola dari Jokowi, itu yang menjadikan parlemen itu hanya kepanjangan tangan dari pemerintah melalui partai-partai yang bergabung di dalam pemerintahan. Jadi kalau nantinya misalnya kemudian P3 dan Nasdem itu bergabung dalam pemerintahan, artinya di luar pemerintahan nanti itu tinggal ada PDIP, kemudian PKB dan PKS ya. Dan secara jumlah kursi ya tidak akan terlalu signifikan, tapi kita dapat gambaran setidaknya mungkin kursi PDIP itu tidak akan sebesar tahun lalu ya. Kalau tahun lalu pada pemilu lalu 2019 kan kursi PDIP itu 128 sebagai partai pemenang pemilu, kemudian PKS 50 kursi dan kemudian PKB itu 59 kursi. Pada pemilu kali ini diperkirakan kursi dari PKS itu akan naik, Nasdem juga naik, sementara PDIP akan turun. Tetapi tetap saja ketika nantinya partainya, maksud saya ketika pemerintahan Prabowo Gibran itu didukung oleh Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat plus Nasdem, ya saya kira mereka juga akan kembali menguasai parlemen, dan itulah yang selalu saya sebut bahwa ini menjadi kabar buruk bagi demokrasi, dan ini ya saya sebut sebagai ambyar demokrasi itu ya. Kalau gitu kan pasti kita akan bilang ya kalau gitu nggak perlu ada pemilu yang ada pilpres yang memakan biaya yang sangat besar, berapa ya? Seingat saya 70 triliun lebih, dan kemudian menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat. Kalau kemudian nantinya partai-partai yang semula bersaing itu kok toh kemudian bergabung di dalam pemerintahan. Ini kan pola ini dimulai oleh Jokowi yang pada periode kedua ya, ketika dia kemudian menarik Prabowo dan kemudian disusul oleh Sandiaga Uno, karena pada waktu itu kan pada pemilu Pilpres 2019 kan Prabowo berpasangan dengan Sandiaga Uno berhadapan dengan Jokowi Ma'ruf. Kedua-duanya kemudian menjadi pembantunya Pak Jokowi. Kali ini sebenarnya seperti dikatakan Gibran, sesungguhnya paslon 01 dan paslon 03 juga ditawari untuk bergabung dalam pemerintahan. Tapi Anies Baswedan dan Muhaimin dengan tegas menyatakan mereka akan tetap di jalan perubahan. Begitu Ganjar meskipun tidak secara eksplisit menyatakan menolak, tapi juga kalau kita simak bahasanya dia akan berada di luar pemerintahan. Jadi sekarang ini justru yang dirangkul itu langsung partai-partai politiknya, bukan kandidatnya, karena kebetulan seperti Anies itu juga ini adalah kandidat non partai juga. Ini kira-kira petanya akan seperti itu ya nanti setelah ditetapkan, katakanlah kemudian Prabowo dan Gibran ini berhasil lolos dari Mahkamah Konstitusi dan mereka terpilih menjadi dan ditetapkan, bukan terpilih, ditetapkan menjadi presiden wakil presiden, maka kira-kira suasana pemerintahnya itu nanti persis seperti Jokowi saat ini ya, namanya juga meneruskan pemerintahannya Jokowi. Artinya mulai dari eksekutif, kemudian legislatif, bahkan juga nantinya yudikatif itu semua di satu tangan Prabowo. Jadi ya agak sulit kita akan berharap kemudian muncul suara-suara kritis dari parlemen. Kalau toh muncul suara kritis di parlemen, yang kita harap ini karena ada PDI di situ gitu. Kalau PDI ini akhirnya juga tidak tergoda untuk bergabung ke dalam kekuasaan, mungkin akan sedikit lumayan lah suasana di parlemen akan agak ramai. Tapi kalau kemudian disisakan PKS dan PKB, meskipun mereka kritis, tetapi juga tidak ada guna gitu ya, karena ya suara mereka tidak signifikan lagi. Nah ini yang menurut saya ini menjadi keprihatinan kita semua, kalau Pak Prabowo selalu mendengung-dengungkan bahwa ini atas nama persatuan gitu, sehingga mengajak semuanya bergabung dalam pemerintahan. Sekali lagi kalau dalam demokrasi berarti ini menghilangkan oposisi. Dan kalau kemudian tidak ada oposisi, ya sebenarnya esensi dari demokrasi itu akan hilang. Nah tinggallah sekarang kemudian oposisi itu
Kalau tadinya diharapkan oleh civil society, kemudian oleh media, dan juga kelompok-kelompok kritis lainnya. Media mungkin kita polanya sama seperti kemarin juga, tidak terlalu berharap banyak, terutama media-media mainstream ya. Ya, karena mungkin ini berkaitan juga dengan eksistensi mereka, berkaitan dengan katakanlah iklan dan sebagainya, masih mengandalkan pemerintah, mau tidak mau mereka pasti akan lebih akomodatif. Tapi untungnya kan ada media-media mainstream yang juga belakangan ini menjadi sangat kritis, kemudian juga ada media sosial, dan kalau saya perhatikan civil society, kampus itu juga akan kembali pulih akal sehatnya begitu ya. Nah, ini saya kira menjelaskan mengapa kemudian Prabowo penting merasa perlu mengulang jalannya pemerintahnya Jokowi dengan merangkul atau menundukkan parlemen dengan cara merangkul mereka masuk ke dalam kabinet. Ini hampir kita bisa baca arah pemerintahnya Prabowo nantinya akan seperti itu. Tadi banyak yang berharap sebenarnya Prabowo akan berbeda dengan Jokowi, karena bagaimanapun latar belakang Prabowo yang lebih intelektual dari Jokowi, terus pergaulan dia juga yang lebih kosmopolit, dan kemudian juga dia dekat dengan ide-ide demokratisasi begitu, yang berbeda dengan Jokowi. Tapi kok tanda-tandanya kelihatannya hampir sama saja, yaitu tadi dengan dia coba merangkul Nasdem, kemudian sekarang rencananya nanti diikuti dan merangkul P3. Ini ya persis sama seperti yang dilakukan oleh eh, Jokowi. Mungkin Prabowo belajar juga dengan sistem pemerintahan yang dilakukan itu, yang dilakukan oleh Jokowi itu efektif ya untuk pemerintahan itu, karena apapun yang mau dimaui pemerintah, mau bikin undang-undang apapun, bikin keputusan apapun, tidak ada kelompok kritis yang bisa menghambatnya. Jadi mungkin Prabowo juga tergoda untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Jokowi. Karena itu kendati katakanlah P3 nanti itu tidak cukup signifikan untuk mendukung pemerintahannya, tetapi tetap saja karena sekarang ini dia bagian dari 03, dan kemudian yang kedua kali, bukan yang pertama kali, yang pertama adalah Surya Paloh dan kedua P3 yang mengucapkan selamat, maka sebagai fatsun politik dia akan mendatangi P3. Apakah kemudian dia juga akan menawari pemerintahan? Sekali lagi saya menyatakan perlu nggak perlu. Kalau buat P3 mungkin perlu masuk dalam pemerintahan, tapi buat Prabowo karena dia bukan partai di dalam parlemen, ya tidak terlalu penting, tidak terlalu signifikan. Nah, itu kira-kira kita udah bisa membayangkan seperti apa jalannya pemerintahannya Prabowo Gibran ini ke depan kalau dia kemudian masih mengikuti track yang pernah dibangun oleh Jokowi. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.